Oke, tentu saja kita ucapkan selamat siang menjelang sore buat kalian semuanya super fan yang masih setia bersama kami. Tentu saja di gelaran putaran atau serial dari Super Challenge Super Motoris 2024. Dan sekali lagi sirkuit Garimang Subang ini menjadi saksi perjalanan di race yang akan segera kita mainkan 180 Open, dan tentu saja ini menghadirkan rider-rider yang akan membawa perjalanan race terbaik. Yap, di sini sudah mulai kemudian hadir para rider-rider kita setelah sore turun minum 30 menit ya. Tentu menjadi persiapan yang lebih cermat lagi untuk menghadapi pada race Moto1 kali ini. Siapakah yang berhak untuk kemudian mendapatkan kesempatan di Victory Lap dan juga podium pastinya. Setelah 12 lap yang dimainkan tadi pada 180 Open, tentu saja kita akan segera menuju 12 lap untuk 180 Junior. Archie Ramiro sang penguasa pada lap yang dilakukan di KTT, kemudian juga ada Febrian M. Yusuf dan juga pastinya ada Benaya Farel, berikut Davin Cemplon dan juga Maliki Soma. Yap, ini dia Davin Cemplon yang benar-benar menunjukkan kemampuan kelihayannya untuk mengawal Big Boss M. Zaki menuju puncak tadi. Kemudian juga ada 9 kembar Maliki Soma tampil bersama Yoi SGM Soma Racing, rider dari Bali Blasteran Itali yang berada di tengah-tengah kita kali ini. Kemudian Cesi Melandri berharap nantinya akan mendapatkan waktu terbaik. Oh, Satria Handika Wonosobo PRB 107 nampaknya lebih serius lagi, full series di tahun ini, terlebih lagi dengan senjata-senjata motor yang baru begitu ya. Raihan Lapendos, giliran dari anak Semarang yang satu ini yang tadi juga dilakukan wawancara bersama dengan Natasha untuk kemudian meyakinkan lagi langkah pasti dari seorang Raihan Lapendos di 180 Junior dengan TS75-nya Dava Prayogo. Ini satu tim dengan Satria Handika dari PRB 107 dari kawasan Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Osama Ramadan ya dengan nomor start 07-nya berharap besar bermain di Jawa Barat, nantinya tidak mengecewakan pendukungnya. Osama Ramadan. Nizar Al-Qadri bersama dengan Tasikmalaya Supermoto Indonesia Chapter ya, tentu saja nanti akan mendulang prestasi yang lebih gemilang. Dan Adi Rudianto JS Sport Collection di Kusamo Kuramo Tasikmalaya. Kemudian juga Adi Koces Omega Speed IM Devina Adi Lestari Nusantara. Asep Ea ini menjadi juga tim yang diunggulkan oleh tuan rumah pastinya coy, Adi Koces. Yo yo, engine on untuk 2 lap warm up dari 180 Junior ya. Segera akan kita lepaskan untuk warm up. Dua lap untuk warm up. Sekali lagi untuk 180 Junior. Ada di sana Jawa Barat mengandalkan Ali Topan Maulana dan juga Iqbal Maulana. Duo Jawa Barat yang diharapkan nanti berhasil tampil membawa nama besar tuan rumah.
Ya, super fan kalau kita melihat dari standing point 3 kota yang disambangi Yogyakarta, Tasik Malaya dan sirkuit Mijen Semarang menghadirkan Benaya Farel menjadi yang terbaik dengan total poin 126. Disusul pada posisi kedua Davin Cemplon dengan 114 poin. Kemudian Maliki Soma dengan total poin 106 di posisi ketiga, sementara Archie Ramiro ada posisi keempat dengan total poin 103. Kemudian Satria Handika di posisi kelima dengan total poin 101. Yoyoy, kita lihat Benaya Farel unggul di Yogyakarta. Kemudian Benaya Farel juga unggul di Tasikmalaya. Pada Moto 1 dan Moto 2, ya, Yogyakarta Benaya Farel mengunci sebagai yang terbaik dengan total penuh 50. Kemudian Davin Cemplon Tasikmalaya, di mana pada Moto 2 mendapatkan total poin penuh 25. Kemudian Victory Lap juga pernah dirasakan oleh Benaya Farel di Mijen Jawa Tengah, ya, pada Moto 2. Archie Ramiro, ya, di Moto 1 putaran ketiga Semarang, ini menjadi bukti Archie Ramiro ketika itu di Yogyakarta juga Moto 1 dan juga Semarang Moto 1 ini menjadi pemilik total poin penuh untuk kemudian melakukan victory lap. Ini rasanya super. Kembali pada posisi masing-masing. Starting grid di sini Maliki Soma di posisi ketiga dengan selisih dengan Davin Cemplon di sini. Yang terpaut tidak terlalu jauh memang, 106 dan 114. Ada selisih 8 poin. Kemudian juga Benaya Farel di total poin 126. 12 lap sudah ready. Ini rasanya super. Siapa yang beruntung mendapatkan posisi terbaik kali ini? Let's go! Go, 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 go! Ini rasanya super Archie Ramiro. Ya, rider dari Jawa Timur penuh percaya diri dengan big confident yang tentu saja bekal utamanya ketika di Yogyakarta mendapatkan kesempatan menjadi yang terbaik pertama di Moto 1, yang kemudian lagi diulang di Semarang pada Moto 1 sirkuit Mijen adalah modal besar bagi seorang Archie Ramiro kali ini dari Sawah Klasik. Air Moser hadiah abstraknya Ponorogo membawa amunisi menjadi yang terbaik ke depan dan pastinya tidak tergoyahkan oleh rider-rider lainnya. Ini akankah terjadi dan berdampak? Oh, di bawah tekanan dari Benaya Farel yang nampaknya eksekusi terbaik dilakukan di sini dari perjalanan Robbani. Eksekutornya adalah Benaya Farel, tipikal daripada sirkuit Gerimang Subang Jawa Barat. Ini adalah tipikal dari seorang Benaya Farel untuk bisa ditaklukkan dengan lebih baik lagi. Tentu saja dari pengalaman di beberapa race sebelumnya, ya, termasuk di kelas 180 Open, ya, Benaya Farel fight dengan cukup bagus sekali melawan rider senior. Ini menjadi bekal yang tentu saja tidak akan lama lagi segera akan mengambil alih posisi yang berada di depannya, yaitu Archie Ramiro kah? Atau justru Archie Ramiro di sini dengan satu rider di sana nampaknya Febrian M. Yusuf yang terjatuh tadi sebelum memasuki pada kawasan Jampingan. Ini rasanya super.
itu adalah jalur Cikain letter S yang memang harus bisa diwaspadai oleh para rider. Tentu saja di kelas trail 180 junior. Maliki Soma berada di posisi ketiga. Maliki Soma di sini berharap dengan kuda besi tunggangan memang menjadi salah satu tumpuan timnya Yoai Soma Racing. Maliki Soma di sini harus ekstra kerja keras dan penuh dengan konsentrasi, terutama untuk menghafal betul kuda besinya ketika melaju pada jalur-jalur ekstrim yang dimiliki oleh Super Challenge Supermoto sirkuit Garimang Subang kali ini. Dan tentu saja hanya satu lap bagi seorang, ya pastinya Archie Ramiro yang tersingkir pada kesempatan kali ini, sehingga cukup mudah bagi Benaya Farel dan juga Davin Cepon di posisi kedua. Maliki Soma pada posisi ketiga. Ya, mentality yang harus dibangun dengan baik dari seorang Maliki Soma ketika memasuki pada setiap tikungan cornering. Kemarin juga melakukan kesalahan, namun setidaknya pada race yang sesungguhnya Moto1 ini akan dilakukan perbaikan yang cukup signifikan ketika melintasi di setiap jalurnya. Benaya Farel masih, satu lagi. Ada satu rider di sana yang kemudian terpanting pada tikungan keempat. Yap, nampaknya di sini Archie Ramiro lagi-lagi tersingkir di perjalanan Moto1 kali ini. Ya, Ponorogo Jawa Timur. Haruskah kemudian melanjutkan dengan sisa effort yang tentu saja tersave pada kesempatan kali ini? Maliki Soma baru saja tadi disapa oleh Vicky Soma, ayah yang terus mensupport perjalanan karir dari seorang atlet kebanggaan Pulau Dewata Bali. Kita lihat di bawah tekanan yang dibawakan oleh Benaya Farel. Rehan Lapendos, andalan dari TS75 GS31 Racing Team, nampaknya juga terseok di perjalanan race. 14 tikungan di sini penuh teka-teki besar untuk bisa melakukannya, dan ini dibutuhkan stamina ekstra bagi setiap rider sekelas Osama Ramadan yang harus tersingkir pada posisi ketujuh. Nah, itu tidak memungkinkan bagi seorang Archie Ramiro tadi untuk melanjutkan nampaknya, coy. Yoyoy, kita lihat ya, Benaya Farel masih memimpin. Kemudian di posisi kedua adalah Yogyakarta, menengok ke belakang di mana posisi dari seorang Maliki Soma terpantau memang. Ya, kita lihat penyesuaian apa yang dilakukan oleh Maliki Soma. Keberuntungan akan menjadi sebuah berkah tersendiri bagi seorang Maliki Soma ketika melaju dengan kecepatan maksimal. Dan salah satu faktor penentu dari seorang Maliki Soma ketika melakukan perjalanan race-nya adalah menghafal betul dari kecepatan kuda, ya, percepatan gigi yang dimainkan, sehingga tidak kemudian melakukan kesalahan justru di setiap tikungan dan juga jalur straight karena tidak hafal betul dengan posisi gigi berapa. Dan dilakukan overtaking cukup baik sekali dari perjalanan yang dimainkan Adi Rudianto CS Pop, ya, Tasikmalaya tadi, nomor start 17. Di sini adu acting terbaiknya kali ini. Kita lihat perjalanan yang dipilih cukup rumit kali ini. Ya, perseteruan yang terus dimainkan di posisi 7 antara Tasikmalaya dan juga pastinya ada Nizar Al-Qadri. Di posisi ke-8 104 ini adalah perebutan posisi ke-7 duo Tasikmalaya. Kita fokuskan lagi di posisi terdepan kali ini. Separuh perjalanan sudah ditempuh dan Benaya Farel masih unggul berada di posisi depan kali ini, tak tergoyahkan, dan juga gempuran
dilakukan oleh Davin Templon bersama dengan Maliki Soma kali ini. Ya, jalur straight dan juga pastinya Templon akan membuka jalur untuk kemudian bisa melakukan overtaking kepada Benaya Farel. Akan terjadi pada lap yang ke-10 nantinya, ataukah benar-benar harus mengakui bagaimana kemudian skill yang mantap dilakukan dari seorang Benaya Farel bersama pembalapnya atau ridernya Mzaki. Mantap gun. Ya, jangan sampai terperosok pastinya di posisi yang kurang beruntung kali ini dari ketidaknyamanan yang dilakukan oleh Davin Templon terhadap Benaya Farel kali ini di posisi depan. Dan secara memang bagaimana kemudian mentalitas yang terus dilakukan di sini, serangannya kepada Benaya Farel ketika berada di depan. Namun kalau kita melihat ya menjadi orang nomor 1 di depan kali ini pastinya butuh mentalitas juara. Tentu saja Benaya Farel sudah mengantongi perjalanan jam terbang tinggi ketika harus berhadapan dengan beberapa rider senior di perjalanan race 180 Open, sehingga sekarang ini menghadapi Davin Templon dan juga Maliki Soma terlihat cukup nyaman dan aman bagi seorang Benaya Farel. Robani DP Planet, Agostole, Maliki Soma menguntit masih di posisi ketiga, mencoba mencari celah yang nyaman sekiranya dan tentu saja aman untuk melakukan akselerasi dan overtaking. Yap, pastinya 3 rider kali ini pamer skill di hadapan publik Jawa Barat. Oh, very close, cukup dekat cornering yang dilakukan kali ini. Oh, Davin Templon ambil kali ini. Tentu saja keberhasilan dari seorang Maliki Soma melihat daripada Davin Templon yang mulai mengendor kecepatannya di perjalanan lap ke-9. Apakah yang terjadi, dan tentu saja semoga tidak terjadi sesuatu hal terhadap kondisi kuda besi yang dimainkan oleh JT rider andalan Mzaki kali ini bersama dengan Davin Templon di posisi ketiga. Semakin menjauh jaraknya dan melenggang dengan cukup leluasa bagi Benaya Farel untuk meninggalkan 2 rider di belakangnya. 1 rider dari Bali, 1 lagi dari Yogyakarta kali ini. Overlap tentu saja dilakukan dengan baik sekali oleh Benaya Farel kali ini dengan nomor start 2 kembarnya. Lap ke-10 masih di sini dikuasai oleh Benaya Farel. Tidak ingin kemudian melihat ke belakang posisi rivalnya, dan lebih perjalanan dimainkan dengan baik sekali oleh Maliki Soma kali ini yang tentu saja mengajar asa di posisi pertama untuk kemudian boleh melakukan victory lap di Subang kali ini. Yap, kita lihat saja lap yang ke-11. Yap, Davin Templon keberadaannya ya semakin menjauh dari posisi Benaya Farel yang memimpin. Kali ini tentu saja ya pergeseran yang diinginkan dari seorang Maliki Soma dan Davin Templon harus pupus sudah nampaknya dari sisa 1 lap krusial yang tentu saja top 3 di sini harus ngos-ngosan mengejar perjalanan dari Benaya Farel yang tak terbendung lagi menuju last lap kali ini coy. Kita lihat perjalanannya, tentu saja Benaya Farel semakin menjauh keberadaannya dari Maliki Soma dan Davin Templon. Yap, pastinya mentality build yang didapatkan dari seorang Benaya Farel kali ini cukup berhasil nampaknya menjauh dari lawan seterunya yang kemudian merasa tidak mungkin bisa mengejar perjalanan dari seorang Benaya Farel kali ini, yang tentu saja tidak akan lama lagi segera akan menyudahi untuk lap terakhirnya, lap yang ke-12. Wow, terlihat jelas tidak ada tekanan yang dilakukan oleh Maliki Soma dan juga pastinya cornering melakukan perjalanan jumpingan espresso
Yes, lagi-lagi kita lihat Benaya Farel segera akan menyudahi perjalanan Moto2 to the finish. Robani Espresso Yoyoy Maliki Soma berhasil di posisi runner up, disusul Davin Cemplon. Pada lap yang ke-9 tadi terjadi overtaking, nampaknya ada sedikit kelemahan daripada sektor kuda besi barangkali dialami oleh Davin Cemplon. Kemudian kita akan tunggu, ya pastinya ada Satria Handika, Dava Prayoga, Osama Ramadan hanya naik satu tingkat di atasnya di posisi ke-6 dari starting grid yang didapatkan. Andalan dari Jawa Barat ini harus kemudian ya mengakui keberadaan dari rival-rivalnya, dan beruntung masih bagi Archie Ramiro berhasil tercatat sebagai finisher di posisi ke-12. So congratulations, lagi-lagi kita menyaksikan perjalanan dari ridernya Robani di kesempatan kali ini, berhasil menapaki waktu tercepatnya di posisi pertama. Kemudian disusul Maliki Soma, dan tentu segera akan kita mainkan untuk victory lap. Ya, tentu saja selebrasi apa yang akan dilakukan oleh Benaya Farel. Ini dia coy, dua kembar andalan dari Robani kembali setelah Semarang kemarin juga merasakan hal yang sama. Kemudian masih terbuka tabir rezeki bagi seorang Benaya Farel yang kemudian berhasil menapaki posisi terbaik untuk Moto2 Super Challenge Super Motor Race. Ini rasanya super. Congratulations. Here we go. 180 junior pantas kiranya bertambah lagi 25 poin pada Moto2 di seri 4 ini. Apakah nanti akan terulang di Moto2? Karena tentu saja Benaya Farel sekarang ini memimpin dengan tambahan poin dari 126 ditambah lagi 25, dan tentu saja semakin tidak terkejar oleh rival-rivalnya Davin Cemplon, Maliki Soma, Archie Ramiro, dan Satria Handika. Congratulations Benaya Farel. Yang nampaknya kami mohonkan dari Bapak Ivan Hari mewakili Genta Autosport untuk
penghargaan tertinggi di Moto2. Yes. Dan hari ini memang Pulau Dewata Bali menjadi salah satu rider yang cukup harus terkuras staminanya karena main di Junior Open dan juga di FFA ya. Dari seorang Maliki Soma. Oke, tapi terbayar lunas di posisi kedua. Paling tidak menjadi kepuasan tersendiri bagi Maliki Soma dan tentu saja keluarga besar Soma Racing. Di posisi kelima dan juga di posisi keempat saling berbagi. Ya, Wonosobo di sana berhasil dengan PRB-nya dan ini dia peringkat teratas dengan tambahan poin 25 di Moto1 seri 4 kali ini. Yap, balik kanan Bapak Ivanari dan sekarang akan kita abadikan momen spesial ini. Yap, tahan dulu. Tahan 3 2 1. Congratulations. Selamat sekali lagi. Aplaus pastinya untuk para jawara di level junior 180.